Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika Anda ingin tahu siapa musuh Turki, ya tentu dari berita ini bisa Anda simpulkan sendiri. Debut sukses drone kombatan asal Turki, Bayraktar TB2, rupanya memancing beberapa pihak untuk menghambat pasokan komponen untuk produksinya. Seperti Rotax yang pada Oktober 2020 menyatakan menghentikan pasokan mesin untuk drone yang masuk kualifikasi Medium Altitude Long Endurance ini. Dan tak hanya itu saja, perusahaan asal Inggris, N-Air Limited, yang selama ini memasok sistem bahan bakar, juga akan menghentikan pengiriman komponennya ke Turki. Dikutip dari TRT World dan Indomiliter, 16 Januari 2021, N-Air merupakan perusahaan kedirgantaraan Inggris, menyatakan pihaknya menangguhkan pengiriman suku cadang drone Bayraktar TB2. Langkah N-Air tersebut diputuskan setelah menerima keluhan dari Kedutaan Besar Armenia di London. Warga atau keturunan Armenia termasuk yang memiliki diaspora besar dan berpengaruh di Eropa, Amerika, dan Rusia, di mana lobi mereka sering berhasil untuk menghasilkan suatu perubahan. Keputusan N-Air atas kasus embargo ini disebut merupakan hasil lobi Armenia di Inggris. Kami telah didekati oleh Kedutaan Besar Armenia sejak November 2020, dan mereka meminta untuk menghentikan pasokan Bayraktar TB2 dengan alasan penggunaan produk kami pada drone bersenjata. Demikian pernyataan N-Air Limited yang dirilis pada 11 Januari 2021. Sementara, analis pertahanan berpendapat bahwa embargo atau penghentian pengiriman komponen dari N-Air hanyalah berdampak kecil pada proses produksi Bayraktar TB2. N-Air Limited yang berbasis di Havana, Inggris, selama ini memasok subsistem pada Bayraktar TB2, seperti komponen fuel pumps, check valves, dan water holders. Para ahli menyatakan bahwa komponen sistem bahan bakar drone tersebut tersedia di seluruh dunia untuk dibeli secara komersial. Artinya, tidak ada dampak yang terlalu serius jika N-Air menghentikan pasokan komponen. Bahkan, manufaktur drone Bayraktar TB2, yaitu Baykar Makina, kini dikatakan telah memproduksi komponen sistem bahan bakar sejenis di dalam negeri. Menurut informasi kami, Baykar Savunma telah merancang katup periksa yang jauh lebih canggih untuk drone tempur Akinci dengan kekuatan tekniknya sendiri, tulis Anil Sahin, seorang ahli pertahanan. Beberapa laporan sebelumnya mengklaim bahwa Baykar Makina juga membeli rak senjata sebagai kelengkapan drone yang digunakan untuk mengoperasikan sistem pelepasan rudal dan bom dari perusahaan yang berbasis di Inggris, Edo MBM Teknologi. Namun, Selçuk Bayraktar, Direktur Eksekutif Baykar Makina, dengan tegas menolak klaim tersebut. Dia mengatakan bahwa Baykar merancang versi rak bomnya sendiri, yang merupakan model yang jauh lebih maju dengan biaya yang terjangkau. Saat ini, fase produksi Bayraktar TB2 dikabarkan terus berjalan dengan normal. Pasca embargo mesin dari Rotax, Bayraktar TB2 kini diwartakan menggunakan mesin produksi dalam negeri PD170 buatan TEI atau Tussas Engine Industry. Kemudian, untuk menggantikan kamera Westcam yang juga buatan Kanada, drone laris ini dikabarkan telah menggunakan kamera beresolusi tinggi Catch FLIR produksi Aselsan. Sebagai informasi, Rotax adalah manufaktur mesin asal Austria. Namun, status Rotax adalah anak perusahaan Bombardier Recreational Products. Perusahaan Kanada itu belakangan baru menyadari bahwa produknya digunakan untuk misi penyerangan oleh Azerbaijan ke posisi pasukan Armenia. Selain komponen mesin, Bayraktar TB2 juga menggunakan komponen vital lainnya dari Kanada, yaitu modul kamera elektrooptik dan kamera inframerah. Ternyata mengadopsi keluaran L3 Harris Westcam, yang notabene merupakan perusahaan yang berbasis di Ontario, Kanada. Tapi, pada kenyataannya, embargo seperti ini tak berdampak banyak pada industri drone Turki. Ini tentu karena Turki sudah siap secara infrastruktur dan sudah menguasai secara teknologi dari hulu ke hilir untuk pembuatan drone tempur. Jadi, embargo sana-sini tak menjadi masalah berarti. Bagaimana menurut Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.